Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Zali selaku pimpinan PPPA Darul Quran Surabaya. Kita berjumpa secara online, Pak. Mudah-mudahan nanti satu hari nanti bisa ketemu lagi secara offline, insya Allah. Saya sering juga ke Surabaya Dengan senang sebenarnya, hati. Pak. Wah, kami kita nggak oke mau ke Surabaya besok. Mudah-mudahan bisa ketemu offline satu hari nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Anwar Sani selaku Rektor IDAKU, yang mungkin belum bergabung ya pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati ada Bapak Mahfud Bapak Mahfud ini adalah sahabat saya sebetulnya. Saya biasanya manggilnya Mas Mahfud gitu ya. Beliau sahabat saya di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, Mas Mahfud. Adakah di sini? Tadi kelihatan wajahnya tadi tuh. Ya, ada. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita akan sharing saja sama-sama mengingat kembali apa-apa saja sih yang mestinya kita lakukan sebagai orang tua. Ini juga nasihat untuk saya pribadi, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Saya akan mulai teman-teman sekalian, tausiah saya kali ini dengan mengingatkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan juga doa anak yang saleh. Jadi salah satu landasan kita bergerak untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat sebenarnya karena mereka adalah investasi bagi kita, teman-teman sekalian, investasi untuk kita nanti di hari akhir, bahwa mereka yang akan menolong kita. Kemudian kita juga mengingat sebagai pembuka dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan wanita adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitulah teman-teman sekalian, itu yang menjadi beberapa landasan kita untuk bergerak, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita semuanya berada dalam tanggung jawab kita, dan kita memerlukan mereka untuk menolong kita juga nanti di hari akhir. Sebelum berpanjang-panjang mengenai pendidikan anak, ada baiknya saya kembali mengingat kepada teman-teman sekalian berbagai macam posisi anak-anak di dalam Al-Quran. Dan kita bisa bermuhasabah, kira-kira anak-anak kita posisinya di dalam Al-Quran ini sebagai apa? Posisi anak-anak di dalam Al-Quran, sahabat sekalian, yang pertama adalah anak-anak sebagai perhiasan hidup. Ini yang memang kita sadar maupun tidak sadar, memang anak-anak sebagai perhiasan hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang bersedih, atau kita sedang lelah dalam urusan pekerjaan di luar sana, atau kita sedang gundah, biasanya kalau melihat wajah anak-anak, kita menjadi bahagia kembali. Mereka seolah-olah menjadi hiasan hidup untuk kita. Anak sebagai perhiasan hidup, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-14, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Allah mengingatkan kepada kita semua teman-teman sekalian di dalam surah Ali Imran ayat 14 ini, anak sebagai perhiasan. Yang arti ayat yang saya bacakan tadi adalah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa terhadap apa-apa yang mereka ingini. Pertama itu wanita-wanita, kemudian anak-anak, harta yang banyak, dan seterusnya. Jadi anak-anak merupakan sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Anak-anak merupakan perhiasan yang membuat kita bahagia, adalah anak-anak. Jadi posisi anak-anak di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan tadi, pertama dia sebagai hiasan hidup. Kedua, anak-anak ternyata bisa juga sebagai cobaan hidup untuk kita. Ada yang Allah uji dengan ekonomi, ada yang Allah uji dengan suami, ada yang Allah uji dengan pekerjaan, ada pula yang Allah uji dengan anak-anak. Banyak juga kita temukan orang tuanya solih, ternyata tidak
Anaknya tidak seperti itu. Anaknya merupakan ujian bagi orang tuanya. Anak-anak posisinya bisa sebagai ujian dalam kehidupan kita atau cobaan kehidupan kita. Hal ini teman-teman bisa lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi bisa jadi anak-anak kita sekuat tenaga kita ikhtiar, kita didik, kita doakan, ternyata Allah takdirkan anak kita sebagai cobaan ujian. Itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Kita lihat baru-baru ini ada kasus di mana anak menuntut orang tuanya di pengadilan misalnya, padahal orang tuanya sudah tua renta. Atau anak yang justru melakukan KDRT kepada orang tuanya misalnya. Pernah saya lihat dan banyak tersebar di sosial media, anak menempeleng, anak menampar orang tuanya itu ada terjadi. Jadi ini kita lihat bahwa anak sebagai cobaan bagi orang tuanya. Posisi ketiga, anak di dalam Al-Quran, anak bisa sebagai musuh. Ternyata musuh nggak jauh-jauh misalnya, ternyata adalah anak kita sendiri yang sangat memusuhi kita. Hal ini teman-teman bisa lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, dan seterusnya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata anak di dalam Al-Quran tidak selamanya loh jadi perhiasan. Terkadang dia menjadi cobaan berat untuk kita. Terkadang pula dia menjadi musuh yang sangat membenci dan sangat memusuhi kita. Bisa jadi. Dan yang keempat, ternyata posisi anak dalam Al-Quran bisa menjadi anak yang baik dan menyejukkan pandangan mata. Ini yang sangat kita harapkan. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Furqan ayat 74, bagaimana kita sehari-hari senantiasa berdoa dan harus berdoa dengan doa ini, agar anak-anak kita yang kita didik dengan sepenuh hati, yang kita doakan betul-betul menjadi penyujuk mata, penyujuk hati untuk kita. Apa doanya yang juga sudah teman-teman hafalkan? Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa terus-menerus kepada Allah, tidak boleh lupa setelah sholat, setelah teman-teman baca Quran, setelah teman-teman bersedekah, setelah teman-teman melakukan amal saleh. Jangan lupa doa ini. Terkadang doa ini suka dilupakan, padahal doa ini sangat penting. Kalau keluarga kita menyejukkan hati kita, kita bisa berkonsentrasi penuh untuk melakukan sesuatu yang lebih besar untuk umat misalnya. Tapi kalau keluarga kita sudah berantakan, keluarga kita sudah bermasalah, bagaimana kita bisa berkonsentrasi untuk membantu yang lain? Jadi doa ini sangat penting, teman-teman sekalian. Apa sih arti doa yang tadi saya bacakan, Al-Furqan 74 tadi? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahilah kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai pembuka, kita sudah paham bersama-sama posisi anak di dalam Al-Quran ada 4, sahabat sekalian. Pertama, dia bisa sebagai perhiasan, dan memang biasanya seperti itu. Kedua, dia bisa jadi cobaan bagi kita. Dia bisa menjadi musuh bagi kita, dan yang paling kita harapkan adalah dia menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, penenang bagi kita semua. Baik, setelah mengetahui posisi-posisi anak di dalam Al-Quran, kita harus tahu juga, kita berusaha mendidik sekuat tenaga. Tapi kenapa ya, kok ada anak-anak yang, beberapa orang mengatakan, kok ada anak-anak yang seperti ini? Apa yang salah? Didikan apa sih yang salah dari saya? Kenapa anak-anak kok ada yang menjadi seperti ini? Penyebab anak-anak menjadi nakal ya. Sebenarnya kata nakal ini tidak boleh kita labeli pada anak-anak, tapi kita bisa mengatakan anak-anak yang tidak berbuat sesuai aturan. Apa sih penyebabnya? Baik, saya membaca dari kitab Tarbiyah Al-Aulad fil Islam ya, karya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Beliau berkata dalam bukunya bahwa ada penyebab anak-anak menjadi nakal yang harus kita waspadai. Beberapa di antara penyebab anak-anak menjadi nakal, kita harus tahu penyebabnya supaya kita bisa menghindari.
hal ini terjadi? Pertama adalah salah orang tuanya sendiri. Orang tuanya jauh dari agama. Bagaimana orang tuanya bisa mengarahkan anaknya dengan agama, sementara orang tuanya sendiri nggak tahu agama. Ya, jadi hal ini kita lihat dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu ketika dalam sebuah majelis ada 3 orang tua yang datang di majelis Rasulullah. Satu orang langsung pergi begitu saja, satu orang duduk di majelis tersebut, dan satu orang lagi mencari-cari tempat dan duduk di belakang. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Wahai sahabat, maukah maukah kalian aku beritahu mengenai 3 orang ini? Apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Yang satu pergi ketika ada majelis, yang satu dia duduk diam, tenang, yang satu dia cari di paling belakang. Maka Rasul menjawab, orang yang pertama, ketika dia duduk, ia berlindung kepada Allah dan Allah pun akan melindunginya. Kemudian orang yang kedua, yang duduk di belakang tadi, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Dan orang yang pergi tadi dari sebuah majelis ilmu, ia berpaling kepada Allah dan Allah pun akan berpaling kepadanya. Jadi yang berada dalam majelis ilmu, orang tua yang berada dalam majelis ilmu seperti pada hari ini, ingin sama-sama belajar, sama-sama mengingat kembali ayat-ayat Allah, mereka yang mendapatkan kebaikan. Sedangkan mereka yang menjauh dari majelis ilmu, kan kalau kita mau mendidik anak kita harus dengan ilmu. Kalau kita menjauh daripada majelis ilmu, maka akan jauh pula dari kebaikan. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi ingat bahwa solihnya orang tua akan berdampak pada solihnya anak. Jadi penyebab kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak, salah satunya penyebabnya mungkin orang tuanya memang jauh daripada agama. Begitu. Berikutnya yang kedua, kenapa sih anak-anak kita kok susah banget dinasihati, kok terlibat pada kenakalan-kenakalan? Penyebabnya apa? Ternyata dari lingkungan dan teman-temannya yang buruk. Lingkungan menjadi sangat penting, itu sebabnya saya sering menemukan teman-teman yang sengaja pindah rumah untuk mencari lingkungan tetangga yang baik. Lingkungan menjadi sangat penting, alias kita memilih sekolah, misalnya sekolah Darul Quran gitu ya, yang salah satu kurikulum fokus kepada Quran misalnya. Kita cari lingkungan sekolah yang baik, tidak asal-asalan untuk membentuk karakter anak-anak kita. Karena penyebab kenakalan anak-anak kita adalah karena faktor lingkungan-lingkungan yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya, barang siapa yang berteman dengan pandai besi, maka kecipratan apinya atau baunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penyebab kenakalan mungkin pernah suatu ketika ibu-ibu sudah mengajari semuanya yang baik-baik pada anak kita. Tiba-tiba dia pulang mengeluarkan sebuah kalimat yang membuat kita terkejut atau menampakkan sebuah perilaku yang membuat kita sangat kaget. Ternyata terinspirasi dari teman-temannya misalnya. Jadi begitu sangat berhati-hatinya kita dalam memilih lingkungan, baik lingkungan tetangga maupun lingkungan sekolah. Saya teringat beberapa bulan yang lalu saya sempat mewawancarai seorang public figure ya, Mbak Asri Welas. Beliau cerita, dulu saya kecil tinggal di sebuah lingkungan yang berkata-kata kasar dan jorok hal yang biasa. Jadi ketika saya masuk sekolah, kata-kata itu keluar dan seluruh orang di kelas semuanya kaget, termasuk guru saya. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu. Padahal menurut saya biasa aja, karena lingkungan saya di tangga dulu hal yang biasa. Akhirnya saya pindah rumah, kemudian anak-anak juga mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Jadi terbentuklah karakter yang baik. Jadi begitu teman-teman sekalian, kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Perhatikan pergaulan anak-anak kita teman-teman sekalian. Terus terang kalau teman-teman tanya pada saya, ini intermezzo saja ya, pengalaman pribadi. Saya ingin anak-anak saya juga sekolah internasional, keren, bahasa Inggrisnya jago. Itu sempat dilema, mau sekolah agama kah atau sekolah internasional? Sekolah internasional misalnya paginya, sorenya bisa sekolah agama misalnya. Tapi akhirnya kami memutuskan, saya dan suami memutuskan anak kita semuanya sekolah yang ada basis agamanya. Supaya lingkungannya adalah lingkungan yang islami. Biar dia tumbuh dulu di masa kecilnya, di masa remajanya dengan lingkungan islami. Setelah itu nanti dia mau pergi kemanapun, beredar kemanapun silahkan. Yang jelas sehari-harinya di masa kecilnya sudah dapat kebiasaan lingkungan islami tersebut. Jadi dia tahu jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia tahu cara berpakaian yang betul seperti apa. Dia tahu kebiasaan seorang muslim itu seperti apa. Begitu. Kemudian yang ketiga, apa sih penyebab kenakalan anak-anak yang kita ingin sekali hindari?
Penyebab kenakalan anak-anak yang ketiga adalah perlakuan buruk dari orang tua tanpa kita sadari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna." Yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kalimat yang keluar dari mulut kita perkataan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Berkata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata-kata baik, hendaklah diam. Jadi terkadang anak itu bisa menjadi anak yang tidak baik itu karena perlakuan buruk dari orang tua. Mungkin dari kalimat orang tua yang melabeli dia sesuatu atau membanding-bandingkan, atau mungkin kalimat orang tua yang justru membulinya. Ternyata bullying itu nggak hanya ada di sekolah antar teman loh, ternyata orang tua pun sering membuli anak-anaknya. Misalnya, kamu kok nggak bisa-bisa sih? Kamu mau jadi apa? Nggak bakalan jadi sukses seperti ini. Kamu kok bodoh banget sih, gini doang nggak bisa. Atau yang lain-lain akibat ketidaksabaran kita, bisa jadi anak itu nakal karena akibat perbuatan dan perkataan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan sahabat sekalian dalam surah Ali Imran ayat ke-159. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, kamu kasar, tentulah mereka akan menjauh daripada sekelilingmu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak juga, karena pengasuhan itu paling banyak di Quran adalah Bapak. Coba lihat, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam, pendidikan ala Nabi Yakub alaihissalam, kemudian pendidikan siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam, pendidikan Luqmanul Hakim, ya, itu semuanya kan para bapak ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bapak maupun ibu jangan memberikan perlakuan yang buruk karena akan menjadi bumerang. Khawatir anak akan menjadi marah, dendam, dan bukan tidak mungkin satu hari nanti ketika engkau tua renta dia tidak akan mengurusimu karena ada dendam yang dibawanya selama bertahun-tahun. Begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi anak-anak kita kenapa-napa coba kita introspeksi diri, mungkin ada perilaku atau ada kata-kata kita yang kasar, kita cubit sekuat tenaga misalnya. Ingatkan peristiwa ketika Rasul bersama dengan seorang anak kecil, anak bayi. Anak bayi itu pipis, buang air. Ibunya merampas dengan paksa karena nggak enak sama Rasul. Karena Rasul dikencingi gitu ya, atau kena air kencing dari si bayi ini. Apa kata Rasul? Rasul tidak memperkenankan perbuatan begitu. Rasul ingatkan bahwa perbuatan tersebut bisa saja akan menyakiti hati si anak itu. Jadi maksudnya adalah kita diminta untuk berperilaku lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak berdaya, lemah lembut bukan berarti tidak melakukan ketegasan kepada anak-anak. Marah kan juga tidak berarti harus teriak-teriak dengan lengkingan dan kata-kata kotor dan kasar. Marah bisa dengan nada yang biasa, dan kemudian anak menjadi segan, hormat, respek pada kita juga bisa, teman-teman sekalian. Teriak boleh kalau ada bahaya di depan mata. Misalnya anak-anak mau jatuh ke jurang atau anak-anak kena api, boleh teriak. Tapi selebihnya minta kekuatan kepada Allah supaya bisa memperlakukan anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu nggak akan pernah bisa terjadi kalau kita kehilangan kesabaran. Jadi minta sama Allah, Allah berikan kesabaran bagi kita supaya kita bisa adil dalam bersikap dengan anak-anak kita. Keempat, teman-teman sekalian, anak-anak kita bisa menjadi tidak baik ketika dia melihat tayangan film atau tayangan-tayangan di YouTube kekerasan maupun pornografi. Jadi hati-hati dengan ini, sangat berhati-hati. Jadi khawatir kalau anak-anak melihat kekerasan, apalagi pornografi, akan teringat terus di kepalanya dan mempengaruhi sikapnya. Kalau saya boleh cerita tentang keseharian, beberapa tahun yang lalu saya sempat datang ke lapas anak-anak ya. Dan anak-anak kecil lah, sudah masuk dalam lapas. Kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu berbuat begini, berbuat begitu? Rata-rata memang jawabannya karena melihat tayangan-tayangan kekerasan maupun pornografi. Jadi hati-hati dengan tayangan-tayangan yang ditonton oleh anak-anak kita. Pemberian gadget misalnya diawasi. Kemudian apa yang dia tonton kalau bisa diawasi, sehingga jangan dia terjebak pada tayangan-tayangan kekerasan maupun pornografi. Kelima,
anak kita bisa tidak baik perbuatannya karena percekcokan orang tua. Apalagi selama pandemi ini. Kita ketemu terus misalnya dengan pasangan kita. Bertengkar ya silahkan, tapi di kamar saja, jangan di depan anak ya. Kenapa? Karena anak-anak yang melihat ini bisa terekam di memorinya, kemudian mungkin saja dia akan membenci salah satu di antara kita, dia punya memori yang buruk, ingatan yang buruk, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk juga karena kesedihannya misalnya, atau yang lain-lainnya. Jadi percekcokan orang tua ini yang dilihat oleh anak itu sangat bahaya, oleh karena itu hindari percekcokan di depan anak sebisa mungkin ya. Kalau kita lihat dari perkataannya Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, beliau berkata, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara bapak dan ibu pada saat bapak dan ibu ini berkumpul atau bertemu. Jadi jangan sampai anak kita melihat di depan matanya ayah ibunya cekcok, ayah ibunya bertengkar, ayah ibunya saling menyakiti. Itu bukan urusan anak, itu urusan ayah dan ibunya. Jadi silakan masuk ke dalam kamar atau di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun dan selesaikan permasalahan itu. Jangan bawa anak yang nggak tahu apa-apa ini, dia menderita, dia sedih, dia nggak konsentrasi nanti dengan sekolahnya dan lain-lain, hanya karena keegoisan dari ayah ibunya. Jadi hindari percekcokan orang tua di depan anak-anak. Berikutnya yang keenam, kita nggak ingin anak-anak kita patah hatinya, anak-anak kita hancur, anak-anak kita menjadi nakal atau tidak baik. Hindari penyebab-penyebabnya. Penyebab yang keenam apa? Perceraian orang tua. Selama perceraian boleh, boleh. Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Ketika kita lihat maslahatnya jauh lebih banyak daripada mudaratnya. Sesuatu perkara yang dibolehkan Allah tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dampaknya juga mungkin bisa terasa kepada anak-anak. Ada juga teman-teman yang bercerai, anaknya baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi banyak tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak juga terikut dengan kesedihan, bahkan ada juga yang terlibat pada kenakalan-kenakalan ketika orang tuanya bercerai. Ya, masih dengan perkataan dari Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, beliau berkata, faktor mendasar lainnya yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah perceraian orang tua. Akibat yang ditimbulkan adalah terpisahnya anak dari salah satu orang tua dan anak menjadi tersia-siakan. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi itu beberapa penyebab-penyebab yang kita minta kepada Allah. Dengan pertolongan Allah, Allah berikan kekuatan supaya kita bisa menghindari penyebab-penyebab itu semua, supaya anak-anak kita tumbuh dengan sehat, kuat, dalam keluarga yang harmonis, sehingga kita bisa mampu mendidiknya dengan baik, sehingga dia menjadi generasi-generasi yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, bisa melakukan sebuah perubahan besar untuk membentuk generasi yang baik. Maka diusahakan mulai dari orang tuanya, terkhusus dari para ibunya. Setelah kita tahu penyebab-penyebabnya dan kita ingin menghindari penyebab tersebut, berikutnya saya ingin membahas mengenai cara mendidik anak. Cara mendidik anak sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Tapi hari ini saya hanya ingin membahas pendidikan anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya, dibahas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam, mendidik sang anak. Bagaimana cara mendidik anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagi teman-teman di sini yang bergabung yang mungkin belum menikah, atau ibu-ibu yang mau anaknya menikah, atau kakak-kakak yang ingin adiknya menikah. Ternyata pendidikan anak itu dimulai dari memilih pasangan yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menikah, memilih pasangan yang baik, yaitu istri keduanya adalah Siti Hajar. Jadi pasangan yang baik ini merupakan partner untuk bersama-sama menikah, bukan hanya sekedar ya menikah menyalurkan biologis betul, menikah mendapatkan keturunan betul, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mendidik generasi-generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan Rasul dan para sahabatnya ini. Jadi ada visi misi yang besar. Jadi nggak bisa cari partner yang visi misinya berbeda dengan kita. Nggak bisa cari partner yang asal-asalan. Jadi harus cari partner yang sekiranya, tentu saja kalau kata Rasulullah, pilih dari agamanya. Ya, jadi pendidikan anak dimulai dari memilih pasangan yang baik.
Kemudian yang kedua, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa untuk anak-anaknya. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 100. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Berdoa terus agar Allah anugerahi anak yang salih. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang diajarkan atau yang tertulis di Al-Quran untuk kita bisa praktikkan. Salah satunya tadi As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Jadi silakan untuk teman-teman, saya, ayah, ibu, dimanapun berada, untuk senantiasa berdoa. Doa kekuatannya umat Islam, senjatanya orang Islam. Jadi senantiasa berdoa agar anak kita menjadi anak yang saleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang saleh. Ketiga, sahabat sekalian, cara mendidik anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana sih? Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Ayah harus jadi teladan. Waktu masa nggak pandemi, ayah punya anak laki-laki, ayah sholat di masjid. Anak-anak bisa sholat di masjid. Kalau ayahnya subuhnya aja siang terus, gimana mau mengharapkan anaknya sholat di masjid? Ingin anak-anaknya hafiz atau hafidhah, penghafal Al-Quran. Tapi orang tuanya jauh dari Al-Quran. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hanya mengandalkan sekolah misalnya. Sementara di rumah harusnya murojaah misalnya seperti itu. Atau mengulang-ulang kembali hafalan. Jadi yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan. Atau misalnya kita ingin anak kita santun, anak kita berbuat baik atau berkata baik, tapi orang tuanya sendiri kasar berucap misalnya dengan orang lain. Bagaimana mungkin anak kita bisa menjadi pribadi yang santun? Kita lihat dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim, itu digambarkan punya sifat yang santun dan sabar, sifat halim, santun dan sabar. Itu dalam surah As-Saffat ayat 101. Teman-teman lihat di situ. Nabi Ismail alaihissalam punya sifat halim, ya. Ternyata ini juga dimiliki oleh sang ayah. Jadi sifatnya ayah ini menurun kepada anak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya sifat halim itu tadi. Nabi Ibrahim punya sifat halim, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-75. Di mana di situ Nabi Ismail ternyata meneladani sifat ayahnya yang halim tadi. Dalam surah Hud ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang halim, orang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin anak baik, orang tuanya baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam punya sifat yang penyantun, penyabar, baik, anaknya pun terikut dengan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, yang keempat, bagaimana pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Yang keempat adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Seperti kita tahu, memilih lingkungan yang baik, kisahnya Nabi Ibrahim ketika Siti Hajar ini melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan sang istri Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke sebuah tempat yang baik. Tempat yang tadinya tidak diketahui, ya, tempat itu tandus, tidak berpenghuni, alias Mekah. Teman-teman nanti lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Di mana pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan anak dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni, yang ternyata itu adalah kota Mekah, kota yang baik. Dalam surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi pendidikan ala Nabi Ibrahim yang keempat adalah memilih lingkungan yang baik. Dalam hal ini Nabi Ismail alaihissalam tumbuh di kota Mekah. Kalau kita lihat contoh lain dalam surah Ali Imran 35-37, itu pendidikan ala ibunya ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam juga memberikan anaknya kepada pengasuh terbaik di tempat terbaik. Memberikan Siti Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis, Palestina. Jadi pastikan kalau ingin mendidik anak dengan baik, kita pilih lingkungan yang baik, seperti saya jelaskan di awal tadi. Kelima, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita praktekkan pada anak-anak kita, baik di masa pandemi maupun tidak masa pandemi, ini berlaku sepanjang masa. Perhatikan cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, teman-teman sekalian.
Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan sikap yang demokratis dan juga komunikatif kepada anak-anak. Bagaimana sikapnya tidak otoriter dan juga tidak permisif, tidak bossy dan juga tidak serba boleh, melainkan bersikap demokratis dan juga komunikatif. Anaknya selalu dilibatkan, anaknya ditanya pendapatnya. Apa pendapatmu tentang ini, Nak? Menurutmu bagaimana, Nak? Bukan kalimat pokoknya. Pokoknya mama yang paling tahu, pokoknya ini yang terbaik, bukan pokoknya, tapi gimana pendapatmu tentang ini, Nak? Sikap demokratif dan komunikatif Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman bisa lihat dalam surah As-Saffat ayat 102, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya pada Ismail, apa pendapatmu tentang ini, Nak? Apa pandanganmu, Nak? Ditanya pendapatnya, maka Nabi Ismail alaihissalam lakukan, ayah, mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang sabar. Jadi ini pola komunikasi yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak? Gimana, Nak, menurutmu, Nak? Gimana pandanganmu, Nak? Kepada anak-anak, bahkan anak-anak usia dini pun kita bisa tanyakan pendapat mereka. Ya, itu adalah cara kita menghargai, cara kita melibatkan mereka, cara kita berkomunikasi yang baik kepada mereka. Begitu teman-teman sekalian, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita paham bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya, kecuali hal yang bersikap prinsip, misalnya ketaatan pada ajaran agama. Kalau prinsip, iya, kita harus memaksakan. Tapi kalau selain masalah-masalah prinsip, prinsip agama gitu ya, jangan apa-apa serba harus ini, harus itu. Anak kita bukan robot, teman-teman sekalian. Mereka juga manusia yang kita bisa ajak hatinya untuk saling terbuka dan berbicara sebagaimana anak dengan orang tua ya, komunikasi yang indah, komunikasi yang enak. Jadi apa-apa anak-anak akan ngobrol sama orang tua, anak-anak akan betah untuk curhat bersama dengan orang tua, bukan dia cari orang lain. Begitu. Kemudian yang keenam, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita contoh adalah mencintai anak karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Kita lihat kisah dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai anaknya, tapi mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, bayangkan perjuangan Nabi Ibrahim, teman-teman sekalian. Sudah hampir sudah tua renta, menunggu anak, nggak dapat anak. Dari istri pertama, akhirnya Allah takdirkan menikah dengan istri kedua, dapat anak di usianya yang senja. Ketika sudah dapat anak yang susah nggak didapati selama ini, tiba-tiba Allah pisahkan. Dari masih kecil, dari masih bayi, Allah pisahkan. Ujian kesabaran luar biasa kan, dan pembuktian cinta kepada Allah. Setelah boleh bertemu kembali, tiba-tiba Allah bilang disembelih. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari dengan nama Khalilullah, kekasih Allah. Saking kecintaan kepada Allah itu luar biasa dibanding kecintaan kepada yang lain-lain. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sayang kepada anaknya, tapi lebih menyayangi Allah, mencintai Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan, maka ia lakukan, beliau lakukan. Jadi susah ya mencintai anak-anak karena Allah, itu kayaknya termnya gimana ya mencintai anak-anak karena Allah. Tapi belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita berusaha untuk meneladani bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita. Begitulah secara singkatnya. Kemudian yang ketujuh, sahabat sekalian, gimana sih Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak-anaknya? Mendidik Nabi Ismail alaihissalam adalah mengajak beribadah bersama-sama. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Baitullah secara bersama-sama. Jadi ketika membangun Baitullah, Nabi Ibrahim juga berdoa agar mereka menjadi hamba Allah yang taat dan negeri itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin anak-anak kita saleh, apalagi di masa pandemi, waktu kita sangat banyak di rumah, work from home, school from home, adalah waktu kita untuk mentarbiyah atau mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin dengan cara mengajak ibadah sama-sama. Contohnya gimana? Quran time di rumah. Waktu khusus bersama Al-Quran di rumah. Teman-teman bisa pilih mau ba'da subuh kah, ba'da maghrib kah, ba'da asar kah, terserah, yang jelas dalam sehari harus ada waktu berkumpul, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk sama-sama dengan Quran. Atau sholat berjamaah di rumah misalnya. Mungkin bapak-bapaknya masih boleh sholat di masjid misalnya di rumah, ibu-ibunya sama anak-anaknya sholat di rumah berjamaah, ibadah bersama-sama. Atau saya juga punya teman-teman tuh, misalnya setiap hari Jumat atau Senin Kamis mereka akan bersama dengan anaknya masak, nyiapin makanan untuk sedekah kepada orang-orang, juga bisa. Jadi libatkan anak-anak untuk beribadah bersama-sama.
Dan terakhir, teman-teman sekalian, yang ke-8, cara mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya adalah Nabi Ibrahim mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin dan kemudian senantiasa didoakan anak tersebut. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 124. Ketika itu dalam surah Al-Baqarah 124 disebutkan Allah mengisyaratkan bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya menjadi pemimpin, namun Allah mengisyaratkan bahwa keturunan Ibrahim yang dijadikan pemimpin bukanlah orang-orang yang zalim. Jadi ini penting, kita bertekad berazam anak-anak kita menjadi seorang pemimpin, anak-anak kita menyebarkan kebaikan, dan kemudian berdoa kepada Allah agar senantiasa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, dan mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah tidak jadikan kita maupun anak-anak kita menjadi orang yang zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu ada 3, sahabat sekalian. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala berarti maknanya adalah syirik. Teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi zalim yang pertama itu zalim pada Allah, yaitu syirik. Zalim kedua yaitu adalah zalim terhadap diri sendiri. Ketika engkau melakukan perbuatan dosa, engkau sedang jahat pada dirimu sendiri. Engkau sedang zalim pada dirimu sendiri. Dalam surah Al-A'raf ayat 23, teman-teman lihat, zalim pada diri sendiri adalah mereka yang melanggar perintah Allah atau melaksanakan larangan-larangan Allah atau berbuat dosa. Dan zalim ketiga tentu saja adalah berbuat buruk kepada orang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi pemimpin dimanapun dia berada, mengajak orang lain pada kebaikan-kebaikan dan tidak menjadi orang-orang yang zalim. Begitulah 8 poin pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, yang teman-teman bisa baca kembali di Al-Quran, teman-teman baca artinya, dan teman-teman tadaburi, dan yang paling penting adalah kita praktikkan apa yang sudah kita tahu kepada anak-anak kita. Dari pertolongan Allah, minta pertolongan Allah, supaya selain kita menjadi pribadi yang berilmu sehingga tahu langkah-langkah dalam mendidik anak kita. Kemudian yang kedua, semuanya nggak akan pernah berhasil tanpa pertolongan Allah. Maka minta taufik kepada Allah, minta kemudahan, pertolongan kepada Allah. Tugas seorang tua bukan tugas main-main. Engkau sedang mempersiapkan generasi-generasi yang hebat di tanganmu. Sehingga dengan taufik dari Allah, mudah-mudahan kita mampu mengarahkan anak-anak kita ini dengan baik, benar. Mau jadi apapun dia terserah, asalkan dia punya basic yang baik. Basic yang baik itu dimiliki dengan adanya kecintaan terhadap Al-Quran. Dan Darul Quran, Masya Allah, adalah sebuah lembaga yang berkonsentrasi kepada salah satunya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang ada di hati, di ingatan, di lisan, itu menjadi pondasi untuk anak-anak kita untuk melangkah lebih baik ke depannya, insya Allah. Mungkin segitu dari saya. Kita akan masuk sesi tanya jawab mungkin ya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.